Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan karunia pada hari yang cerah ini. Sekarang Engkau berkati diriku yang akan menyelesaikan tugas. Semoga dari awal pertengahan hingga akhir tugas yang aku kerjakan ini dapat bermanfaat bagi diriku dan membuatku terus mau belajar. Engkau juga berkati dosen yang akan menilai, kiranya Engkau beri berkat dan keselamatan, dan Engkau beri karunia untuk bisa tetap mengajar diriku dengan baik. Doa ini kami tujukan padamu melalui perantaraan Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo semua, selamat sore Pak Greg, selamat sore teman-teman. Dalam video ini saya akan membahas tentang studi kasus 12, yakni perawatan paksa terhadap orang sakit jiwa. Nah, sebelum kita masuk dalam studi kasus tersebut, perlu kita ketahui bahwa orang sakit jiwa perlu mendapatkan penanganan, yakni berupa psikoterapi. Lalu, apa sih psikoterapi itu? Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai psikoterapi. Psikoterapi merupakan salah satu langkah penanganan yang paling sering dilakukan oleh psikiater dan psikolog untuk menangani gangguan emosional atau masalah psikologis yang dirasakan oleh pasien. Melalui psikoterapi, psikolog atau psikiater akan membimbing dan melatih pasien untuk belajar mengenali kondisi, perasaan, dan pikiran yang menyebabkan keluhan serta membantu pasien untuk membentuk perilaku yang positif terhadap masalah yang sedang dihadapi. Nah, bahayanya jika gangguan jiwa diabaikan, yang pertama, kondisinya bertambah buruk, kedua, merusak fungsi kognitif otak, ketiga, kualitas hidup dan hubungan pribadi terganggu, dan yang terakhir dapat menyebabkan kematian. Cara utama adalah dengan melakukan pengobatan bersama psikiater atau terapis, yaitu salah satunya melalui pemberian obat-obatan seperti antipsikotik. Tetapi orang dengan gangguan jiwa tidak bisa hanya tergantung pada obat, sebab obat juga dapat memberikan efek samping dan tingkat kemanjuran belum tentu sama dengan semua orang. Oleh karena itu, orang dengan gangguan jiwa dapat menjalankan terapi seperti terapi CBT atau dapat disebut Cognitive Behavioral Therapy, terapi individu, serta rehabilitasi. Nah, tidak hanya dengan obat-obatan dan terapi, melalui lingkungan yang suportif sangat membantu dalam penyembuhan pasien. Bila salah satu teman atau anggota keluarga sedang mengalami gangguan jiwa, yang dapat kita lakukan yakni harus menjaga dan menemani di saat-saat terburuknya. Lalu, kita akan membahas mengenai perawatan paksa terhadap orang sakit jiwa. Rawat paksa merupakan tindakan yang sebenarnya tidak diinginkan baik dari pihak pasien, keluarga, maupun tenaga kesehatan. Teori hak yang dikemukakan oleh Bertens menjelaskan bahwa teori hak yaitu suatu aspek dari teori deontologi atau kewajiban, karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama. Lalu, penyandang disabilitas mental memiliki derajat martabat yang sama dengan manusia lainnya, dan pilihan mereka harus dihormati. Informed consent adalah hak dasar yang didasarkan pada pengakuan status manusia pasien sebagai manusia bebas dan kewajiban masyarakat untuk menghormati martabatnya. Penting untuk ditegaskan bahwa kewajiban staf medis diintensifkan karena keadaan pasien gangguan jiwa, tetapi selama dia tidak berbahaya bagi masyarakat, keinginannya untuk menolak pengobatan harus dipertimbangkan sebagai pilihan. Staf yang bertanggung jawab terkait untuk bertindak demi kepentingan terbaik pasien dan dengan cara yang menguntungkan pasien, namun manfaat harus dipertimbangkan bersama dengan pilihan pribadi pasien dan pandangan situasi. Kemudian pihak rumah sakit pun tidak berwenang untuk memaksakan pengobatan terhadap pasien, karena pasien sendiri juga sama dengan manusia biasa yang memiliki martabat yang perlu kita hormati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore, berkah dalam, Tuhan memberkati. Bye-bye. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi aku dalam mengerjakan tugas pada hari ini. Mungkin banyak kekurangan dalam tugasku, tapi aku yakin dan percaya bahwa tugas ini adalah hasil terbaik yang aku bisa. Sekarang juga Engkau berkati dosen yang akan masuk ke aktivitas di hari ini. Engkau berkati dan Engkau sertai selalu. Doa ini kami tujukan padamu melalui perantaraan Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.